kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumul qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pengajian kita ini setelah bulan Ramadan, terlebih dahulu saya menyapa apa kabar semuanya Bapak semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah badan kita sehat, rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Penting Pak. Di RT pengajian yang berlangsung diadakan secara umum, emang nggak ada ulangannya Pak? Pernah nggak Pak ada ustaznya nggak ada ulangan? Nggak ada. Jadi pengajian yang kita lakukan ini, kalau anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semuanya ada proses ulangan dan gurunya memberikan nilainya. Tapi kalau pengajian di masjid, di musola, di gang, dimanapun berada, pernah nggak ustaznya mengadakan penilaian Pak? Nggak pernah. Oleh karena itu, pengajian yang kita lakukan ini adalah ulangannya adalah diri kita sendiri, ujiannya adalah kita sendiri. Ustaz, para pengisi tidak akan memberi pertanyaan, tidak akan memberi penilaian, tapi yang bisa memberikan penilaian atas kajian-kajian yang kita ikuti adalah diri kita sendiri. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting kita pahami, karena kita nanti akan masuki masa-masa di mana anak-anak kita sudah kerja semua. Ya, kita ada masa yang masa itu adalah kita aktivitas sudah nggak ada, kesibukan nggak ada. Ya mungkin diposisikan oleh anak-anak kita, Pak di rumah aja jaga toko, yang punya toko. Pak di rumah aja menjaga rumah sambil ngasuh anak cucunya, dan seterusnya. Pada posisi usia-usia semacam itu, kalau pengajian yang kita ikuti ini kita tidak ulang-ulang, maka kita akan menjadi orang yang kadang-kadang linglung. Contoh, saya mempertegas dan menekankan bahwa para jamaah al-amanah dipastikan bahwasanya jamaahnya sudah hafal-hafalan sholat-sholat, bacaan-bacaan sholat semua, wardunya, sunnah-sunnahnya dipastikan hafal semua. Karena di masa-masa itu Bapak tidak dituntut oleh anak kita, Pak kerja, Pak sono ke sawah. Tidak. Justru kita akan bingung menaruh diri sendiri karena tidak ada kesibukan di masa-masa tua itu. Akhirnya apa? Yang perlu kita ulang dan ulang adalah kemampuan kita saat ini harus memastikan hafalan doa-doa sholat. Di usaha segitu nanti misalnya usia 70, usia ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin. Pada usia-usia itu yang kita rindukan adalah kita kepingin sholat, kita kepingin mengaji. Nah, kalau bahannya itu tidak kita kuasai, mau membaca gimana? Itu akan ada rasa penyesalan, akan ada rasa ya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masa tua yang lansia betul-betul kita alami, kita pastikan diri kita ya, hasil dari kita mengikut mengaji setiap bulan, setiap minggu, setiap 2 minggu, kita pastikan setiap individu kita mampu membaca Al-Quran. Maka perlu
secara praktek, meskipun bukan bulan Ramadan, bikin kelompok ngaji, nggak usah malu, karena itu adalah bekal ujian kita di masa-masa tua itu. Mau belajar nyanyi ya udah lewat. Masa usia 70 mau belajar nyanyi, udah kalah sama yang muda-muda. Ya. Jadi pada saat usia itu, maka kita akan yang kita belajar di orang tua kita, itu yang dirasakan. Kepingin memperbanyak, yaitu bacaan-bacaan Al-Qurannya, memperbanyak zikir-zikirnya, memperbanyak bacaan-bacaan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengajian-pengajian tidak ada penilaian harian, penilaian semester, tidak ada. Yang menilai adalah diri kita masing-masing. Kemampuan yang kita dapat dari pengajian itu kita uji pada diri kita. Dengan apa yang kita dapat, sudahkah kita menjalankannya? Yang sudah kita dapat, sudahkah kita terapkannya? Inilah ujian yang bisa kita lakukan hasil pengajian kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membaca beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis terkait bersalaman ketika bertemu dengan sahabat. Ini amalan ini sudah sering kita jalankan, tapi masalahnya sudahkah kita hafal hadisnya, tahu hadisnya? Nah ini. Di antara dasar yang kita lakukan adalah bersalaman ketika bertemu dengan sahabat. Hadis Nabi mengatakan, qala Anas qulna ya Rasulullah, ayan nahani ba'duna li ba'din, qala qulna ayyu'aniku ba'duna ba'dha, qala la walakin tasawwaku. Anas radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, bila berjumpa sahabat, bila berjumpa saudara seiman, apa kita saling membungkuk? Kata si Anas, tanya kepada Rasulullah, kalau ketemu temannya apa kita membungkuk ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak usah. Kami bertanya lagi, apakah berpelukan satu sama lain, merangkul, apakah begitu? Jawab Nabi, tidak, tetapi cukup dengan saling bersalaman. Ya, saling bersalaman. Ini hadis ini berarti memperjelas kepada kita, bersalaman dengan sesama muslim itu sangatlah penting. Karena hal tersebut dapat mempererat tali silaturahmi. Ketika kita bersalaman, ucapkanlah assalamualaikum. Jawabnya adalah waalaikumsalam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dari konteks hadisnya itu adalah salaman, ucapkan salam. Dalam amalia ini ada dua hal, ada istilah tasawuf, ada salaman. Kalau tasawuf berarti berjabat tangan. Berjabat tangan ini juga bagian daripada ajaran Islam, dianjurkan. Ketika berjabat tangan kemudian lepas, selama berjabat tangan itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, maka di sini seiring dengan apa yang sudah diterapkan di instansi-instansi, baik di sekolah maupun di instansi yang lain, perlu yaitu membudayakan 5S. Ini sejalan dengan agama, Pak. 5S. Apa, Pak? S yang pertama, senyum. Bapak-bapak ketika ketemu berteman, ketemu orang lain, langkah yang pertama adalah kita saling senyum. Senyum, ya kan? Kalau sudah ketemu lalu saling senyum, kira-kira hatinya enak apa? Adem rasanya.
Senyum, budaya senyum ini perlu kita budayakan. Karena senyum bagian daripada sedekah. Senyum juga bagian dari sedekah. Yang kedua, setelah senyum apa? Salam. Salam dulu. Assalamualaikum, jabat tangan. Mulutnya mengucapkan assalamualaikum, kemudian tangannya jabat tangan. Kira-kira semakin adem enggak? Semakin akrab enggak gitu? Coba kita praktekkan nanti. Jadi yang pertama ketika kita saling bertemu senyum, yang kedua adalah salam. Salam ini kita awali dengan ucapan assalamualaikum, setelah itu berjabat tangan. Berjabat tangannya kalau bisa nempel. Karena apa? Karena nempel itu merasakan kehangatan. Tapi kalau hanya jauh, kira-kira hangat apa enggak? Iya. Kalau hanya nyentuh, kalau lawan jenis ya. Tapi kalau sesama lelaki harus dirasakan kehangatan. Kemudian yang pertama tadi itu senyum, kemudian apa? Salam, sapa dulu. Salam. Yang ketiga adalah sapa. Setelah salam, baru saling sapa kita. Gimana pasien, sehat pasien? Waduh, diproses mulai dari senyum, kemudian saling salaman, ditanya gimana kabarnya pasien, keluarga sehat, kemarin pulang kampung enggak? Waduh, rasanya nikmat. Baru di situ kemudian sopan santun. Sopan santun. Ini budaya yang ada di Indonesia, tapi sesuai dengan ajaran agama. Maka di musola Ustaz Zain perlu dibudayakan 5S, menambah keakraban, menambah kesejukan hati. Kalau 5S ini nggak kita terapkan, rasanya kita jamaah ke musola, perasaan individu itu muncul. Yang penting saya sholat, menunaikan kewajiban, masalah kiri kanan urusan lain akan tersekat-sekat begitu. Oleh karena itu, budaya 5S ini tidak bagian dari agama, tapi inspirasi agama melekat di dalamnya. Nah inilah yang perlu kita bangun. Kira-kira sulit apa gampang? Pak Zaini menerapkan 5S kira-kira sulit apa gampang? Gampangnya di mana? Halus. Ada yang gampang kalau ada salaman. Ya. Salaman enggak. Apalagi ngopi. Halus. Ngopi bareng banget. Ini Pak, untuk mengkondisikan dan membudayakan biar budaya raganya hidup, amalannya juga hidup, orangnya hidup, tapi nggak pakai tapi, di situ pula amalannya juga hidup. Orang udah baik, ya kan, hidup, tapi amalan-amalannya juga baik, sehingga pantas dijadikan contoh. Nah, yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa di dalam ilmu itu ada 4 juga. Ada rajulun yadri annahu yadri bahwa yadri. Ada seorang itu tahu, emang ilmunya begitu. Udah begitu tahu, ya diamalkan. Bahwa yadri annahu yadri, bahwa dia tahu bahwa konsepnya begitu, prakteknya juga begitu akur. Dalam kehidupan kita
Ada tadi itu budaya 5S. Kira-kira setuju nggak Pak? Budaya S ini dikembangkan dan dihidupkan di musola Amanah. Saya yakin sebulan saja kayaknya merasa bersaudara semua di antara kita. Keluarga besar gitu. Manusia itu rajulun yadri annahu la yadri. Ada orang itu tahu tapi tidak mau tahu, tidak mengerti, tidak memahami. Berarti masih apa? Perlu didorong, perlu dimotivasi, perlu digerakkan, perlu disemangati. Dia sebenarnya tahu, tapi bukan berarti tidak pura-pura tidak tahu. Harus diingatkan. Kelompok manusia punya ilmu ada yang begitu. Tahu yang namanya menghidupkan budaya 5S itu bagus. Itu tataran teori. Tataran praktek, siapa saya masa harus akrab-akrab sama dia. Nah, masih sekat-sekat itu akan ada. Inilah ujian kita, jangan kita bisa nggak nerobos itu, iya kan? Bisa nggak mendongkrak egoisme yang ada dalam diri kita, kemudian ilmu annahu rajulun la yadri annahu yadri, annahu yadri. Ada kelompok manusia tidak tahu, tapi dia praktek. Teori nggak ngerti, tapi praktek. Ini pokoknya sejalanin aja, berdasarkan pengalaman, berdasarkan budaya. Rajulun la yadri annahu la yadri, yaitu orang laki-laki yang tidak tahu dan memang tidak mau tahu. Inilah sejelek-jelek kelompok. Nah, ini sebenarnya sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah kemarin. Nah, salaman begini kemudian begini. Menambah keakraban. Jadi memang ekspresi salaman itu akan beda-beda sesuai dengan apa tadi budaya tadi, kemudian eranya. Anak sekarang itu kalau salaman tapi habis salaman apa? Tos. Simbolnya tos gitu. Ya, itu kan ekspresi, tapi esensinya adalah dia mau jabatan. Nah, kalau mau bisa jabat tangan biar dosanya lama apa di gugur, yang lama Pak. Nanti yang dibukanya lihatkan nanti budaya 5S. Kalau budaya 5S ini terpraktek, kira-kira ada yang godok-godokan nggak? Saling ada marah-marahan nggak? Kalau budaya ini sudah kuat, kayaknya marah-marah malu sendiri Pak. Apalagi misalnya kita hidupkan di tingkat RT kita